Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aulik Sanzen, NIM 18660031. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen etika profesi Bapak Arif. Berikut beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Apakah Anda ingin memiliki bisnis atau berharap menjadi karyawan? Kalau ditanya seperti ini, sejujurnya saya lebih ingin menjadi karyawan daripada pebisnis. Tetapi kalau semisal saya punya planning, kalau jadi karyawan saya punya bisnis kecil-kecilan, tidak bisnis yang terlalu besar. Soalnya saya kurang suka untuk memanage yang too big gitu. Jadi saya lebih milih yang agak, ya bisa dibilang sampingan gitu. Apakah Anda ingin menjadi pengusaha? Jelaskan keinginan Anda jika iya. Iya, saya pengen. Kalau ditanya pengen. Jika Anda ingin menjadi pebisnis, pengusaha bisnis, apa yang Anda inginkan? Jika tidak, Anda ingin bekerja di bidang apa? Kalau ditanya di bisnis apa, saya lebih memilih untuk bisnis yang tidak yang terlalu ribet gitu. Jadi pengen yang bisnis seperti punya kos-kosan atau rumah kontrakan yang tiap bulan atau akhir tahun gitu kita tagih. Jadi selama itu juga nggak terlalu dipikirkan gitu harus seperti apa. Mengapa Anda memilih bidang tersebut? Apakah sesuai passion, hobi, keahlian, keterampilan, potensi bisnis, atau hal lain? Jelaskan. Sebenarnya itu bukan passion juga sih, bukan yang gimana gitu. Kalau ditanya passion saya sebenarnya bukan di bisnis kayaknya. Apakah bisnis yang Anda pernah atau sedang jalankan atau yang Anda inginkan? Saya pernah jalani bisnis untuk pembuatan jasa lettering atau handcraft gitu. Selama saya mahasiswa atau selama saya masa SMA, saya pernah menjual gambar-gambar saya. Teman minta buatkan ini untuk jadi pajangan atau hadiah ulang tahun dan sebagainya gitu. Untuk jangka panjang masa depan Anda, bisnis atau usaha apa yang Anda inginkan? Yaitu tadi punya kos-kosan atau kontrakan gitu, yang passive income gitulah. Mengapa dan apa keinginan Anda tentang bisnis itu? Soalnya bisnisnya itu yang saya bilang tadi nggak ribet gitu. Jadi saya kan orang yang nggak suka yang terlalu ribet gimana gitu. Jadi kayaknya simple. Jadi apalagi kalau saya jadi arsitek, saya desainkan yang bagus gimana supaya nyaman agar bisnisnya tetap jalan gitu. Apakah ada hubungan dengan pendidikan Anda? Ya, yang saya bilang tadi, sebenarnya sih kayaknya nggak terlalu ada, tetapi kalau mendesain rumah atau kos-kosannya mungkin saya bisa. Mungkin itu kaitannya sih. Bagaimana untuk supaya nyaman pengguna kos-kosan atau rumah kontrakannya, ya begitu. Apakah ada hubungan dengan passion atau hobi, peluang, dan lain-lain? Sebenarnya nggak passion juga sih, jadi juga nggak hobi juga untuk berbisnis, atau ya udah pernah soalnya, jadi kayaknya merasa tidak bakat dalam bidang-bidang bisnis gitu. Bagaimana cara merencanakan kesuksesan Anda?
Kalau saya ini di zaman maba saya nge-planning itu bakal jadi apa gitu, targetnya itu apa aja, semester sekian sampai semester sekian harus dapat apa, ya kayak gitulah. Jadi saya tulis terus saya tempel di dinding. Tapi itu tulisannya masih di kosan, nggak di rumah. Menurut Anda, adakah peluang bisnis sesuai dengan bidang pendidikan Anda? Jelaskan. Menurut saya ada, seperti jadi konsultan gitu, konsultan arsitek atau yang mendesain gitu. Apakah Anda menginginkan bisnis sesuai bidang pendidikan? Tentu saja sih ada pengennya, soalnya kan nggak jauh-jauh gitu. Apakah hasil pendidikan yang mendukung bisnis Anda? Tentu saja hasil pendidikan yang saya emban di arsitektur turut serta mendukung bisnis, soalnya kan rencananya saya yang mendesain kos-kosan atau rumah kontrakan itu, atau ya seperti itulah, pasti adalah ininya. Apakah Anda mengetahui apakah konsultan? Jelaskan. Jadi setahu saya konsultan itu biasanya konsultan itu yang mendesain gitu suatu pekerjaan dalam suatu proyek gitu. Apakah Anda mengetahui apakah developer? Jelaskan. Menurut saya developer itu dia mendesain juga dan membangunnya juga, tetapi bukan secara langsung gitu untuk kliennya. Maksudnya kalau konsultan punya proyek nih, misalnya perbedaan keduanya itu, misalnya keduanya punya proyek. Yang konsultannya ini akan bertanya langsung ke orangnya gitu, maksudnya apa ininya, isunya, ininya apa-apanya gitu, untuk menghasilkan desain yang diinginkan klien yang lebih khusus untuk dia gitu. Kalau misalnya developer itu lebih ke bisnis gitu. Jadi mereka sudah mendesain, terus membangunnya, lalu menjualnya gitu. Biasanya developer ini penyedia jasa atau layanan gitu, atau barang seperti rumah, residence, seperti kayak gitulah. Jadi dia mendesainnya untuk banyak orang. Jadi desain secara umum ya seperti ini gitu. Apakah Anda mengetahui apa itu kontraktor? Kontraktor itu pelaksana dari sebuah proyek yang dipunya oleh konsultan atau developer. Kalau apakah Anda mengetahui apakah itu supplier? Supplier itu penyedia barangnya gitu. Jadi penyedia barang kayak kebutuhan material dan lain hal sebagainya. Apakah ada hubungan semua dengan ibadah? Saya ada tentunya, soalnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada niat, doa juga. Jadi dan kita berakhir juga nanti untuk pahala atau untuk akhirat juga. Semoga kita mendapatkan pahala dari yang kita kerjakan. Jadi ya intinya niat untuk melakukan yang seharusnya, sebaiknya, yang sesuai syariat gitu. Jadi nggak melanggar syariat juga. Menurut saya sih itu. Jadi tentunya pasti ada hubungannya dengan ibadah, insya Allah. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.